kelas kedokteran kehakiman ya, karena dari jadwal yang Ibu lihat ternyata kita cukup sekali saja pertemuan ya. Jadi satu kali pertemuan tuh dia 2 kali absen ternyata. Jadi yang semalam kan Ibu bilang kita 2 kali Zoom. Karena ternyata tinggal 1 absensi lagi, maka kita cukup 1 kali pertemuan. Jadi ini pertemuan terakhir untuk kelas ini ya. Kelas kedokteran kehakiman. Setelah ini kita nggak ada kelas lagi. Jadi nanti kita jumpanya itu di ujian akhir semester di UAS ya. Baik, jadi untuk hari ini untuk materi terakhir mungkin Ibu akan kasih materi sedikit tentang toksikologi ya. Jadi toksikologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang efek berbahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia atau zat pada manusia, hewan, dan lingkungan. Jadi toksikologi, toksik ya, racun. Jadi racun itu juga punya ilmu gitu. Racun itu juga harus dipelajari gitu. Jadi kita biasa menganggap racun itu harus dihindari, ya, harus waspada. Nah ternyata toksikologi merupakan ilmu yang memang kita itu harus mempelajari yang namanya racun. Nah, itu masuk dalam ilmu forensik juga ya, kedokteran kehakiman. Nah, apa itu toksikologi? Dia mempelajari efek berbahaya yang ditimbulkan bahan kimia atau zat pada manusia, hewan, dan lingkungan. Nah, jadi terlihat bahwa toksikologi ini terdapat unsur-unsur saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk menimbulkan respon pada sistem biologi yang dapat menimbulkan kerusakan pada sistem biologi. Jadi unsur-unsur kimia itu dia mempengaruhi yang namanya respon dalam sistem biologis manusia. Ya. Salah satu unsur toksikologi adalah kimia atau fisika yang mampu menimbulkan respon pada sistem biologi. Selanjutnya, cara-cara pemaparan lainnya menentukan timbulnya efek-efek yang tidak diinginkan. Jadi ya kita memang tidak memungkiri ya bahwa di sekitar kita, di lingkungan kita itu kita pasti bersentuhan dengan yang namanya zat-zat kimia, ya. Zat-zat kimia itu bila dia kadarnya ya melebihi dari kadar normal, itulah dia bisa menimbulkan yang namanya efek racun, ya. Misalnya saja pengharum ruangan, ya, pengharum mobil, ya, pewangi mobil, atau juga misalnya untuk bahan seperti baygon ya, semprotan untuk nyamuk atau serangga, itu bila berlebihan dan kita hirup atau terkena dengan kulit kita, itu dapat menimbulkan efek racunan. Jadi memang nggak bisa dipungkirin zat-zat kimia itu memang ada di sekitar kita, dekat dengan kita. Ya. Contohnya tadi pengharum ruangan. Ya. Kalau kebanyakan juga itu bisa menimbulkan efek racun, khususnya pada pernapasan. Nah begitu juga dengan misalnya obat-obatan, ya itu juga zat-zat kimia. Makanya obat-obatan itu dia harus sesuai dengan yang namanya resep dokter. Kenapa? Karena kalau berlebihan, maka efek dari obat itu bukan menyembuhkan, tapi dia malah menimbulkan yang namanya keracunan ya, atau mengakibatkan kesehatan kita malah lebih memburuk. Makanya harus sesuai dosis. Jadi apapun itu yang namanya kimia itu tidak bagus ya. Tetapi kalau dia sesuai dengan porsinya, sesuai dengan takaran dan ukuran yang memang sudah ditentukan oleh ahlinya, ya maka itulah yang dianggap menjadi sebagai obat. Di obat dan racun itu tipis ya, sesuai dengan kadarnya. Ya. Memang nggak bisa kita pungkirin, kita hidup dengan beberapa unsur-unsur kimia di sekitar kita. Ya. Nah, kemudian ada penggolongan
dari zat toksis ini ya. Zat toksis dapat digolongkan berdasarkan organ tubuh sasaran, kegunaannya, efeknya, sifat fisik, jenis, kimia, dan tingkat toksisitasnya. Sebagai contoh, zat toksis dibicarakan dalam kaitannya dengan organ-organ sasaran dan dikenal sebagai racun liver, racun ginjal, penggunaannya dikenal sebagai pestisida, pelarut, bahan adiktif pada makanan, dan lain-lain. Dan kalau dihubungkan ke sumbernya dikenal sebagai toksin binatang dan tumbuhan. Kalau dikaitkan dengan efek-efek mereka dikenal sebagai karsinogen, mutagen, dan seterusnya. Ya. Jadi memang harus sesuai kadar seperti yang Ibu katakan tadi. Tidak bisa dipungkiri, memang seperti racun pada liver, ya racun pada ginjal. Liver itu kan hati ya, keracunan pada hati dan keracunan pada ginjal. Mengapa dua organ ini yang diangkat ya dalam hal organ sasaran ya untuk toksik ini? Karena memang liver ya atau hati itu dia sebagai penyaring ya. Sebagai penyaring daripada makanan-makanan yang kita makan ya. Itulah dia liver. Makanya hati itu memang sering orang kena yang namanya hepatitis ya kalau nggak salah, hepatitis A, hepatitis B, bahkan sekarang itu ada lagi gejala hepatitis yang tidak diketahui ya. Di DKI Jakarta masih ada kasusnya yang baru muncul, hepatitis pada anak dan pada orang dewasa itu dia menyerang liver. Nah, itu efek dari serangan yang dilakukan oleh toksik atau racun. Ya. Jadi hepatitis A, hepatitis B itu berarti organ kita itu terlalu banyak mungkin memakan makanan atau minuman yang mengandung racun berlebihan dan tidak bisa lagi disaring oleh liver atau hati ya. Nah, kemudian organ lainnya itu adalah ginjal ya. Kenapa ginjal? Ya ujung-ujungnya juga pada makanan dan minuman. Memang kan sekarang makanan kita ini sudah ya bahan kimia semua ya. Seperti Ibu misalnya minum fruity ini ada zat kimianya. Gitu. Nah, yang menyaring itu liver, ginjal. Makanya memang bahan-bahan kimia ini sebaiknya memang kita hindari penggunaannya, ya. Walaupun kita tidak bisa lepas dari zat-zat kimia di sekitar kita. Tapi sebisa mungkin harus dihindari karena memang efek racun dari zat kimia itu pasti ada. Karena orang kan lebih banyak berobat itu dia lebih ke herbal, misalnya minum madu ya atau habatus sauda ya. Atau obat-obat yang memang dia itu dari tumbuh-tumbuhan seperti itu. Mengapa? Karena itu lebih terjaga ya efek racun yang bisa masuk ke dalam tubuh. Tapi kan di kita tidak, kita mau cepat, makanya lebih banyak mengkonsumsi obat-obat ya di apotik gitu. Beli di apotik, batuk minum paracetamol ya. Demam minum paracetamol, batuk minum OBH, Kombi Plus misalnya. Karena kita mau instan, mau cepat, dan memang zat-zat kimia ini yang memberikan hal itu gitu. Memberikan sesuatu yang cepat khususnya dalam proses penyembuhan ya, penyembuhan di dalam tubuh kita. Tetapi tetap efeknya juga luar biasa bila kita terlalu sering mengkonsumsi bahan-bahan, makanan, minuman, obat-obatan yang mengandung kimia. Cuma ya gimana ya, padi aja dipupuk gitu ya kan saat ini. Kalau dulu 1 tahun itu paling 2 kali panen, 3 kali panen, sekarang tuh udah bisa 4, 5, 6 kali panen. Nah, itu padi, beras kita. Belum lagi pestisida yang dikenakan di cabai, ya, di tomat, bawang, dan sayur-sayuran lainnya, itu pasti akan terikut masuk, walaupun dalam proses memasak itu ada api, air, cuci bersih, segala macam, tetapi efek dari pestisida, pupuk, dan hal-hal zat-zat kimia yang ada pada
bahan-bahan pokok makanan kita itu tetap akan masuk juga ke dalam tubuh. Makanya kan beda ya, kondisi tubuh orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang itu berbeda. Ya kan? Kalau orang-orang tua kita dulu mungkin masih kuat ya, berjalan kaki itu dari sini ke mana gitu, berapa kilometer tuh masih sanggup. Kalau kita ya udah nggak sanggup, mungkin 200-300 meter udah ngos-ngosan ya kan, jalan kaki. Ya, ujung-ujungnya naik kendaraan. Beda dengan zaman orang-orang tua kita dulu yang kuat-kuat fisiknya. Kenapa? Karena mereka masih sedikit bahan-bahan kimia yang ada pada bahan makanan pokok mereka. Dan juga untuk saat ini kalau kita lihat usia manusia yang meninggal itu rata-rata di bawah 70. Ya. Jarang ada yang 70 ke atas tuh, mungkin udah sepuh-sepuh lah itu ya. Udah orang-orang tua yang zaman-zaman dulu gitu. Kalau orang-orang zaman sekarang itu 70 ke bawah itu sudah almarhum dan almarhumah. Makanya ya kita banyak-banyak lah menjaga pola makan, walaupun seperti Ibu katakan di awal tidak bisa dihindari. Pagi kita mode makanan orang zaman sekarang itu mau yang instan, mau yang fast food, ya kan? Mau yang cepat saji saja gitu. Maka ya harus bersiap, resikonya juga kematian itu lebih cepat ya, karena berdasarkan ilmu toksikologi ini racun yang ada di zat-zat kimia itu pasti akan menyerang liver, menyerang ginjal ya, kemudian juga menyerang paru-paru kita, dan yang lebih bahaya itu adalah jantung ya. Bakteri-bakteri yang ada di luar sana, racun-racun itu bisa masuk ke dalam jantung, makanya banyak orang yang mati mendadak. Ya. Sering nih udah Ibu lihat di berita-berita ya, banyak orang yang mati kena serangan jantung ya itu. Karena pasti salah satunya adalah pola makan, pola hidup yang tidak sehat. Ya walaupun sehat sekalipun kita tetap tidak bisa ya terlepas daripada toksis ini ya, racun ini. Nah, kemudian dari golongan ya, toksikologi ini dia dibagi menjadi 3, yaitu kalau dia sifat fisik ya, bentuk, maka toksis ini dia berbentuk gas, ada yang berbentuk debu dan ada yang berbentuk logam-logam. Ya. Kemudian kalau dia secara kimia, dia ini turunan dari anilin, kemudian ada hidrokarbon, dan dihalogenasi. Kemudian ada daya racunnya, sangat toksik, sedikit toksik, dan lain-lain. Jadi itu ya penggolongan dari toksik ini. Dari bentuk dia ada 3, dari kimia itu dia ada turunan-turunan dari anilin. Senyawa organik dengan rumusan C6H5NH2 yang termasuk ke dalam senyawa aromatik ya, di aroma-aroma yang seperti bilang tadi, harum-harum ruangan, pengharum mobil, itu toksis itu. Dengan bantuan doping asam anilin dapat menjadikan bahan konduktor dengan nilai konduktivitas tertentu. Panjang gelombang maksimal anilin adalah 230 nm. Kemudian juga ada dia turunan hidrokarbon. Dia merupakan senyawa yang terdiri unsur karbon dan unsur hidrogen. Seluruh hidrokarbon ini memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berkaitan dengan rantai tersebut. Istilah tersebut digunakan juga sebagai pengertian dari hidrokarbon alifatik ya. Jadi turunan dari karbon dan hidrogen. Seperti itu ya. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, nanti makin mendalam Ibu makin pusing pula kalian ya kan. Tahap hafal dicakapkan Ibu ini. Oke, silakan tentang toksikologi, tentang racun. Jadi memang ilmu tentang racun, senyawa-senyawanya itu pasti turunannya itu kimia fisika ya.
Kita hanya belajar sedikit saja ya sebagai subtema dalam mata kuliah kedokteran kehakiman ini gitu. Kalau terlalu dalam juga nanti kita pusing bahasnya karena itu memang pembahasan anak-anak eksak itu sebenarnya untuk toksikologi. Tapi yang perlu kalian tahu memang ya racun itu merupakan salah satu penyebab orang mati. Nah, nanti kaitannya dengan ilmu hukum salah satunya itu bila jenazah ada yang kena racun maka itu bisa uji lab ke dalam bidang ilmu toksikologi. Jadi toksikologi ini juga dia ada lab tersendiri. Sama dengan ilmu forensik ya, tentang mayat. Dia ada labnya sendiri. Toksikologi juga ada labnya sendiri. Jadi kalau kita kaji-kaji ilmu ini luas sekali ya. Banyak sekali ilmu sebenarnya yang nggak kita ketahui. Ya. Dan di dalam ilmu-ilmu itu pasti ada orang yang mendalaminya. Nggak bisa satu orang tuh mendalami semua ilmu itu nggak mungkin. Jadi memang kita harus ada spesialisasi kita apa. Ya itu ilmu kedokteran, ilmu hukum juga seperti itu. Banyak ilmu hukum yang harus memang nggak bisa kita kuasai semua, mungkin sedikitnya saja. Nah, apa yang kita dalami misalnya hukum perdata atau hukum pidana itu pun dipecah-pecah lagi ya banyak turunannya. Jadi kedokteran kehakiman juga seperti itu. Misalnya forensik itu banyak turunannya ya. Kemudian misalnya dia ambil tentang ilmu apa bedah misalnya atau ilmu spesialis saraf itu juga ada turunannya. Jadi luas sekali ya ilmu Allah Subhanahu wa taala ini ya. Saking luasnya itu kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Apa yang kita miliki itu hanya kalau kata dalam hadis itu hanya setetes air di tengah lautan yang luas. Memang luas sekali. Semakin kita dalami, semakin kita paham bahwasannya kita tuh banyak nggak taunya. Itu ya, mungkin dari Ibu. Jadi memang belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi nggak ada putusnya kita belajar. Sampai kita tua pun kita harus belajar. Ya. Ya, walaupun ada yang mengatakan menulis itu belajar di masa tua itu seperti menulis di atas air ya, tetapi memang harus belajar gitu. Udah tua pun kita harus belajar, harus ya paling enggak tentang teknologi lah ya, jadi biar kita nggak gaptek ya, tetap mengikuti perkembangan zaman. Oke, mungkin ada yang ditanyakan untuk mata kuliah Ibu ini ya. Tema terakhir ya, toksikologi. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan untuk toksik ini? Pas, tidak ada yang mau bertanya. Ini sebenarnya banyak ya yang mau Ibu ajarkan, cuma makin diajarkan nanti makin pusing gitu tentang toksikologi. Ada konsep dasarnya, ada sejarahnya, ada toksikologi dalam bahan kimianya, ya. Ada juga ilmu toksikologi ini tentang efek sianida, ya, racun sianida. Ya, mungkin nggak bisa Ibu paparkan, kalian baca ya tentang toksikologi, kemudian tentang visum et repertum ya yang udah Ibu ajarkan, tentang ilmu forensik, tentang dasar hukum visum, kemudian tentang pengertian dan ruang lingkup serta pentingnya mempelajari kedokteran kehakiman ini ya. Oke, tidak ada. Baik, karena Ibu anggap sudah paham ya, dan kalian juga sudah mengumpul UTS ya, walaupun belum Ibu periksa ya, Ibu harap UTS-nya bagus dan UAS-nya bagus, jadi nilainya juga bagus ya, dan tidak boleh copy paste pastinya. Baik, Ibu akhiri perkuliahan kita, dan ini perkuliahan Zoom kita yang terakhir. Setelah ini kita selesai ya, tidak ada lagi perkuliahan. Sampai jumpa nanti di ujian akhir semester di UAS ya. Di UAS kita, dan itu tatap muka. Jadi persiapkan waktu kalian mungkin di bulan 7 itu.
ujian akhir semester di bulan 7 awal ya. Jadi harap di prepare untuk UAS dan punyalah buku kedokteran kehakiman minimal 1 ya. Jadi kalau nanti open book sudah ada bahan yang bisa kalian gunakan di dalam ujian akhir semester. Oke? Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhirin ya perkuliahannya ya.